Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil alim wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kajian kitab Riyadhus Shalihin Majelis Hubbun Nabi rahimakumullah wa hafidhakumullah. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini selalu dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan mendatangkan rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pun mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita sampai pada hadis yang ke-8 atau 9? 8 kayaknya nggih. 8 nggih. Nggih. 8 sudah ya. Kalau sudah tulisannya belum. Kemarin saya bilang ke Bu Ari hadis ke-8, ternyata saya lihat lagi tak sinaoni loh, ini berarti belum. Nah, nggih. Terus saya lihat saya lihat di rekamannya juga begitu belum ya. Baik. Seperti biasanya kita awali kajian kita dengan doa awal majelis, semoga bertambah keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wassi'li fi rizqi wa barikli fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Perlu untuk diketahui setiap dai, setiap ustadz itu biasanya memakai doa awal majelis, dan mungkin panjenengan kok ustadz iki beda mbek ustadz iko. Ustadz iko beda dengan ustadz iko. Nggih. Nah. Dan di sini kami sengaja memakai doa awal majelis sebagaimana guru kami biasa baca. Dan ternyata doa awal majelis yang dibaca oleh guru-guru kami yang barusan kita baca itu ternyata ada hadisnya. Terdapat di dalam hadis. Ternyata saya amati
Doanya komplit. Coba saya jelaskan guys, sedikit biar kita ngerti. Jadi Allahumma inni a'udzubika an adilla audullah. Ya Allah, saya bermohon kepadamu ya Allah agar tidak terpleset atau diplesetkan. Ada tidak terjerumus atau dijerumuskan. Nah, ngoten. Terjerumus kesesatan dengan sendirinya atau dijerumuskan oleh pihak lain. Ngoten nggih doanya. Awazil auzallah. Hampir sama, terpreset. Au adlama au udlama. Atau saya bermohon kepadamu agar saya tidak berbuat dolim dan juga tidak didolimi. Karena orang didolimi itu nggak enak. Makanya saya juga bermohon kepadamu ya Allah untuk tidak berbuat dolim kepada siapapun. Nah ini di awal majelis nih. Au ajhala au yujhala alayya. Terus saya bermohon kepadamu ya Allah atas kebodohan saya, membodohi atau dibodohi. Napa? Bijui atau dibijui, bahasa nggih. Jadi bagus sekali ini. Terus Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Wa wasi'li fi rizki, dan luaskanlah rezekiku. Wa barik li fi ma razaqtani, dan berkailah apa yang telah Engkau berikan padaku. Ilmu itu juga rezeki, ya. Jadi rezeki maknanya luas, bukan cuman fulus, bukan nggih. Jadi bukan, tapi keluarga sejahtera ini nggih. Iku rezeki, ngoten. Luas sekali. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik. Nah, ini juga bagus ini. Dan jadikanlah saya itu dicintai oleh semua hati para hambamu. Jadi kita berdoa pada Allah agar semua hamba Allah ini cinta kepada kita, senang kepada kita. Nah, jadi disenangi wong. Kemudian wa azizan fi unimti, dia hanya dicintai tapi mulia di hadapan mereka. Bukan cuma disenangi tok, tapi juga dijadikan mulia di hadapan mereka. Waj'alni wajian fid dunya wal akhirah, dan jadikan kami itu tawajuh di dunia sampai akhirat. Maksudnya madep mantep. Nah, ngoten nggih. Ora tola-toleh, artinya itu taat di jalan agama yang taat. Ora tola-toleh condong kemaksiatan, ngoten. Arti seperti itu. Terus wa minal muqarrabin, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang dekat kepadamu wahai Allah. Nah, ya katsiron nawal ya hasanal fi'l, ini memuji Allah. Jadi ini seperti itu. Jadi saya kira banyak riwayat doa awal majlis, tetapi subhanallah ketika kami melihat doa awal majlis dipakai guru kami, dipilih setiap hari ngaji kok pakai itu. Kita amati, saya cari, ternyata ada di dalam hadis dan sahih, maknanya itu luar biasa. Nah, mungkin ini alasan guru kami memakai hadis ini. Baik, kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Musa Abdullah bin Qais al-As'ari. Riwayat hadis dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Abi Musa, masih ingat pernah saya sampaikan bahwa yang diberi awalan Abi atau Ummi itu namanya kunyah, julukan ya. Jadi nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais Al-Ash'ari itu marganya. Beliau ini adalah sahabat Nabi yang berasal dari Yaman. Beliau mendengar ada seorang Nabi utusan Allah di Mekah. Kemudian beliau ingin menemuinya, ingin membuktikannya ke Mekah. Dari Yaman ke Mekah sendiri. Ternyata di Mekah ketemu Rasulullah, langsung cocok, langsung jatuh hati, langsung beriman. Beberapa minggu tinggal di Mekah bersama Rasulullah. Kemudian beliau pulang ke Yaman, akhirnya mendakwahkan
Islam di Yaman. Karena beliau termasuk tokoh di Yaman, akhirnya punya pengikut. Nah, suatu saat beliau juga pernah hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Setelah Rasulullah menyuruh beberapa sahabat untuk hijrah ke Habasyah, terus Abdullah bin Qais atau yang dikenal dengan sahabat Abi Musa al-Asy'ari ini mendengar kalau beberapa sahabat itu ada yang hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, beliau berangkat ke Habasyah atau Ethiopia, bergabung di sana. Walhasil pada akhirnya beliau pun ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ini juga termasuk salah satu sahabat istimewa mendapatkan doa khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah pernah mendoakannya, Allahumma ighfir li Abdullah bin Qais dambahu wa adkhilhu yaumal qiyamati madkhalan karima. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Ibni Qais, dan kelak di hari akhirat berilah tempat yang mulia dan tinggi derajatnya di sisimu. Itu doa khusus dari Rasulullah untuk Abdullah bin Qais yang sebutan namanya adalah Abi Musa al-Asy'ari. Terus dari beberapa kejadian yang bermula dari sahabat Abdullah bin Qais ini, ada beberapa kebiasaan umat Islam pada zaman sekarang yang itu bermula munculnya dari Abdullah bin Qais ini, yaitu diantaranya ketika orang Muslim bertemu terus salam-salaman. Nah ini dari sini, dari beliau ini. Beliau dari Yaman ke Madinah itu membawa rombongan untuk hijrah ke Madinah, yang dulunya Madinah itu bernama apa? Yathrib. Nah, bahwa diwajibkan semua orang Mekah yang beriman pada Allah dan Rasulnya harus hijrah ke Yathrib, yaitu Madinah. Kemudian sahabat Abdullah bin Qais ini mendengar, dan beliau juga mempunyai jamaah. Akhirnya beliau berangkat ke Madinah, tapi tidak berangkat dari Mekah, tapi dari Yaman. Kemudian sehari sebelum datangnya Abdullah bin Qais, ini Rasulullah mengabarkan kepada orang-orang Madinah bahwa besok akan ada kelompok orang-orang yang lunak lembut hatinya menerima keimanan kepada Allah, mengalahkan kalian semua. Jadi dikabarkan begitu. Jadi jamaah sahabat yang ada di Madinah ini diberitahu oleh Rasulullah kalau besok akan ada kelompok menerima keimanan kepada Allah dan Rasulnya itu lebih lembut mengalahkan kalian semua. Ternyata besok datang rombongan Abu Musa al-Asy'ari, yaitu yang bernama Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Nah, terus yang mendahului pertama kali salam-salaman, nah ini kelompoknya sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Orang Quraisy enggak, kalau ketemu sesama orang Quraisy enggak, sebelumnya enggak ada salam-salaman, enggak ada, bukan kebiasaan. Terus orang Persia juga enggak. Malah orang Persia itu kalau ketemu tokoh populer ya, mereka sujud. Atau orang Romawi enggak, mereka juga enggak salam-salaman, tetapi sing salam-salaman ini diawali. Akhirnya alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Itu bermula yang diawali oleh Abdullah bin Qais al-Asy'ari yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat Abdullah bin Qais mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keadaan seseorang yuqatilu syaja'atan, yang berperang syaja'atan karena menampakkan keberaniannya.
Jadi syaja'atan itu ora wedi marang mungsuh. Jadi dia berada di barisan paling depan, tidak takut dengan siapapun. Jadi berperang itu karena menonjolkan keberaniannya. Rasulullah ditanya tentang peperangan seseorang yang bagaimana kalau berperangnya itu karena menonjolkan keberaniannya. Jadi kan termasuk sesuatu hal yang banyak dikagumi orang kan, perang nangarep dewi gitu. Nah, bagaimana Rasulullah? Nah, terus kemudian juga Kanjeng Nabi ditanya tentang wa yuqatilu hamiyatan, berperang hamiyatan karena fanatisme kesukuan, kebangsaan. Di perangnya karena ke NKRI-an, misalnya gitu, kebangsaan. Jadi itu dikedepankan, atau kesukuannya. Kalau wong Dayak misalnya, oh kendayaannya, atau Madura ke Maduranya, kalau Jawa ke Jawanya misalnya. Wa yuqatilu riyaan, atau Rasulullah ditanya lagi bagaimana dengan perangnya seseorang yang karena menonjolkan riya, biar dilihat orang. Tak melok perang cek ketek diwasi wong, tak melok perang cek diarani. Sebab di zaman Rasulullah ketika ada perintah perang, terus ternyata dia tidak ada udzur syar'i, awake sehat, kemudian nggak ada udzur apapun, kok gak berangkat perang, berarti dia itu bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Allah. Atau ya paling minimal dia itu terkena dosa besar, atau dia itu munafik. Nah dia ini berperang karena cek diwasi wong. Seperti orang kita misalnya, ono kerja bakti RT, tak melok tibane kayak ketok menongolkan diri. Maksudnya gini, perang krono menampakkan diri saja, jadi tidak ada niat-niat yang lain. Nah, bagaimana ini? Jadi tiga nunda ini. Tiga niat berperang, tiga perkara ini. Satu, menonjolkan keberanian. Dua, menonjolkan kesukuan kebangsaannya. Tiga, menonjolkan biar dilihat orang, menongolkan diri saja gitu. Bagaimana ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ayyudzalika fisabilillah, manakah di antara itu semua yang perang di jalan Allah wa Rasulullah? Manakah sabilillah itu? Sing krana Gusti Allah niki sinten Kanjeng Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Jawab Rasulullah tidak dijawab satu persatu, tapi satu jawaban mengenai semuanya. Siapa itu yang fisabilillah wa Rasulullah? Terus Kanjeng Nabi, man, yaitu orang kota yang berperang, litakuna, supaya menjadi kalimatullah. Kalimatullah ini adalah dinullah, agama Allah. Dia berperang supaya agama Allah itu yalullah menjadi tinggi. Agama Allah itu agar menjadi semakin berjaya. Agama Allah itu semoga semakin menyebar ke seantero jagat. Nah, perangnya itu karena menghidupkan agama Allah. Fa huwa fi sabilillah, maka perang itulah yang ada di jalan Allah. Itu perang sabilillah namanya. Nah, nonton. Jadi sekian banyak orang yang berperang, ketoke musuh wong kafir begitu. Tapi berangkatnya beda-beda. Sekian banyak orang sholat Jumat, tapi niatnya beda-beda. Kita tidak tahu. Setiap orang kerja bakti juga begitu. Dan setiap orang mencari ilmu begitu. Kenapa hadis ini dimasukkan di dalam bab ikhlas?
Wa ihdorin niyah, ikhlas dan menghadirkan hati. Ya krana supaya iso ndandani ati kita kabeh. Ati kita Jumatan, ati kita sholat jamaah, ati kita mau berangkat sholat jamaah, kita mau berangkat sholat Jumat, kita mau berangkat apa jenenge ndak niki kerja bakti, kita mau berangkat napa niki majelis taklim. Ya biar iso noto ati, menghadirkan ya. Karena kuncinya di situ. Lek iso noto ati terus bener, maka disitulah Allah memberikan penilaian. Oh yo, tak nilai ibadah. Oh enggak, awamu ya soleh kumpul-kumpul cek ketok ngono ae. Oh yo, oleh Jumat berkah. Lagi musim ngoten nah. Lek ana Jumat berkah ya iku akeh jamaahe ngoten. Ketika beberapa nih gak ono ya berkurang. Masyaallah, luar biasa. Oleh berkah oleh berkah. Nggih, dadi berbeda-beda orang, maka terus bagaimana ketika orang mati dalam keadaan berperang benar-benar melawan orang kafir seperti di Palestina. Nah, di Palestina dibunuh ambek tentara Zionis misalnya, mati. Ya, mereka hukum syahid. Nah, kita hukumi dengan syahid dunia, maka cara merawat jenazahnya ora usah didusi, ora usah dikafani. Ya, langsung dipendem sak kelambi-kelambine, sak gete-getene. Nah, wonten. Lah adapun niatnya ini bakana Gusti Allah dhewe-dhewe. Ngoten nggih. Nah, seperti halnya orang kok wis berangkat ngaji, ya insyaallah wis apik itu wis, Pak. Adapun penilaiannya ya sarana Gusti Allah. Nah, wonten. Kita lanjut insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan tuntaskan bab ikhlas wa ihdoriniyah. Karena nggih. Untuk menguatkan tadi kan niat ikhlas ya, untuk menguatkan untuk apakah kita harus mengucapkan minimal sebelum misalnya kalau mau ngaji gini ya, kita harus mengucapkan bismillah ya Allah, saya niat ngaji ikhlas lillahi ta'ala, atau harus begitu untuk menguatkan biar tidak tercampur dengan niatan-niatan yang lain. Nggih. Ya sama intinya dengan sholat nggih. Dengan sholat itu sama, bahwa para ulama mengajari kita untuk mempermudah niat di dalam hati kita itu dilafatkan dulu untuk mempermudah tujuannya. Tujuannya hanya untuk mempermudah. Tapi yang dicatat Allah ya di dalam hati kita itu. Wonten. Kadang orang sholat duhur, kenapa harus diajari? Saya menyengaja sholat duhur karena Allah, misalnya gitu. Itu kan melafatkan itu. Atau dengan bahasa Arab usolli fardhu duhri makmuman lillahi ta'ala. Lah, lafat ini gunanya untuk mempermudah nuntun hati kita biar mudah niat saja. Nah, itu memudahkan ya caranya melafatkan itu. Nah, terus dia sudah terbiasa tanpa melafatkan niat, bisa ya enggak apa-apa, karena yang ditulis, yang dihitung adalah dalam hati itu. Yang namanya niat adalah fil qalub, ngoten. Ngoten nggih. Nggih, lanjut. Kadang ini Ustaz, Nggih. pertanyaan lagi, yang tadi nggih. Kadang-kadang ada pergolakan batin kan. Lah itu loh, maksudnya yang kasarannya itu sing menang ini orang setane gitu. Kan ada pergolakan batin kayak aduh ajare wajah katine matahari ada blonjo. Misalkan begitu. Ini kan manusiawi ya, pergolakan batin itu kadang kan begitu. Terus pun dia Ustaz. Cek maksudnya cek tenang, cek memantapkan. Nggih, memang kita itu butuh motivasi nggih. Kita itu motivasi penguat. Nah, butuh motivasi. Makanya carilah cara-cara itu. Nah, di antaranya mendatangkan trainer. Motivator gitu. Enggak, ini termasuk di antara seperti itu penguat nih. Penguat itu melafatkan atau dituliskan saja, ditulis ya, biar konsentrasi ya, gitu juga bisa. Walhasil itu ya berbagai macam cara lah namanya penguat, caranya macam-macam. Makanya kalau mazhab Syafi'i
khusus madhab Syafi'i melafadzkan niat untuk mengerjakan suatu amal soleh. Maksudnya amal soleh tidak semua kayak sing wajib-wajib, itu hukumnya sunnah. Sunnah khusus Imam Syafi'i. Yang lain boten. Dikarenakan apa? Dikarenakan sangat dibutuhkan. Boten. Baik, lanjut. Wan Abi Bakrah Nufai' bin al-Haris al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari sahabat Abi Bakrah yang bernama Nufai' bin al-Haris al-Thaqafi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi kita disunnahkan ketika menyebut nama sahabat itu menyusuli doa radhiyallahu anhu. Nah, karena sekalipun kita tidak mengatakan radhiyallahu anhu, mereka sudah mendapat ridho Allah, karena jelas dalam Quran kan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah meridhoinya dan mereka pun ridho kepada Allah. Dah, tujuannya apa? Ya kita tabarrukan. Apa itu tabarrukan? Kita mendoakan mereka. Dan mereka itu para sahabat ini adalah para kekasih Allah. Dan ada kaidah, barang siapa yang mendoakan orang yang gaib, yang tidak ada di depan matanya, maka doa itu akan dibalas oleh malaikat. Malaikat akan mendoakan kita. Nah, lek wis malaikat sing ndongakno kira-kira mustajab mboten. Ngoten lho. Iya. Jadi makane kita itu disunahkan mendoakan orang-orang yang jauh dari kita. Apa manfaatnya? Satu, lebih ke arah ikhlas. Karena gak ono. Kayak Pak Arif di depan saya, muka-muka Pak Arif, rezekinya akeh kan ono wong ya. Ini kan bisa iku hanya sekedar abang-abang lambe juga bisa kan gitu. Tapi kalau orangnya nggak ada, ikhlas niku. Dan ketika kita sudah mendoakan secara ikhlas orang yang gaib, apa mana sing didongakno sahabat, nah ini nih yang disoal sahabat, maka doa itu akan disampaikan oleh malaikat dan malaikat membalas doa untuk kita. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima." Idza, apabila iltaqo, bertemu, bertatap muka, hadap-hadapan, al muslimani, dua orang muslim, bisayfayhima, dengan pedang masing-masing. Jadi ini menjelaskan tentang dua orang muslim sedang ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga mereka mengambil keputusan saling bunuh-membunuh. Nah, ono wong muslim, ini muslim deh, bukan muslim dengan kafir, bukan, sesama muslim. Bukan mukmin tapi muslim, lebih umum. Baik yang taat atau yang tidak taat. Ngoten nggih. Jadi wis pokoke sing penting Islam. Nah, padha islami. Terus tukaran. Nah, tukaran iku mang nggawa senjata yang mematikan. Kalimatnya bisayfayhima, tetapi dalam kaidah tidak harus pedang. Jadi apapun, bahwa itu pistol, bahwa yang penting mematikan. Maka fal qatil wal maqtul finnar, terus Kanjeng Nabi, maka si pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Jadi walhasil depan-depan ke depan tok terus salaman mboten nggih. Maksudnya terus berlanjut sampai saling membunuh. Terus Kanjeng Nabi langsung diberi hukum fal qatil wal maqtul finnar, si pembunuh dan yang dibunuh sama-sama ada di neraka. Nah, ngoten. Qultu, sahabat Abi Bakrah yang mendengarkan dawuhnya Kanjeng Nabi ini, beliau bertanya,
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal qatil, fama balul maqtul?" Ini yang membunuh Kanjeng Nabi, yang di neraka maklum, karena yang membunuh. Kalau yang membunuh di neraka, ini maklum dan masuk akal Kanjeng Nabi. Lalu bagaimana keadaan yang terbunuh ini Kanjeng Nabi? Dia terbunuh, masa juga di neraka? Napa jawabe Kanjeng Nabi? Innau kana harison ala qatli sahibih. Sesungguhnya yang terbunuh itu pun seandainya tidak terbunuh, ia juga berkeinginan kuat untuk membunuh musuhnya. Paham ya? Seandainya yang terbunuh itu tadi hidup, sebelum dia terbunuh, itu juga punya keinginan kuat untuk membunuh saudara muslimnya itu tadi. Makanya dihukumi qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan yang terbunuh di neraka. Terus kalau ini jadi pembahasan lagi. Ada yang mengatakan si pembunuh enak ono kesempatan tobat. Kan gitu. Si pembunuh ini masih ada kesempatan tobat, kan begitu. Nah, si urip si esok ke depan tobat. Nah, di dalam Islam dia masih tobat dan tobatnya diterima, ya mansuh neraka. Jadi hukum neraka itu dimansuh, dihapus jadi surga, kan begitu. Selama tobat beneran, tobatan nasuha. Nah, yang terbunuh dia nggak bisa tobat lagi, terbunuh, sudah terputus kam. Terus gak esok nambah malane kan gitu. Rugi. Ngoten nggih. Dalam bukan iya. Walhasil itu juga ketentuan Allah. Yang terbunuh siapa yang tentukan kan Allah juga, begitu. Maksudnya yang terbunuh ini siapa? Kan ajal, nah itu ya. Itu kan yang menentukan juga Allah. Si A atau si B yang terbunuh ini kan juga Allah yang. Nah, begitu. Dari sini kalau kita lihat, ya tetap masih mendapat kesempatan yang bertobat adalah yang membunuh. Artinya satu inti daripada hadis ini, jangan pernah sekali-kali menjadi pembunuh atau terbunuh ini. Nah, sebab kita tidak tahu, kita tidak tahu akhir hayat kita, ngoten. Wis ojo golek cara sing modelnya ngene iki. Nah, penyelesaian seperti ini jangan. Kalau penyelesaian seperti ini, maka finar kata Nabi, neraka. Walaupun kesempatan masih ada pada orang yang gak mati tadi itu, masih ada kesempatan taubat. Tapi ini Nggih. Ini berarti berlaku hanya untuk sebuah pertengkaran ya Ustaz. Berbeda hukumnya dengan misalnya kan kalau kita lihat berita sekarang kan banyak misalnya kayak perampokan nih. Berarti kan ini korban. Korban itu kadang kan dibunuh. Betul. Nah, apakah bisa mengacu dengan hadis yang ini? Beda. Di sini tuh di sini itu memang berniat sama-sama saling membunuh, saling mengalahkan. Terus beda kasus. Nah, kalau kita itu ternyata di tengah jalan dirampok dan kita mempertahankan hak kita dan kita terbunuh, syahid kita, nggak apa-apa. Kita terbunuh, kita mati syahid. Nah, mempertahankan diri. Kita yang bunuh nggak sengaja karena mempertahankan diri. Kita yang bunuh gimana? Pengalaman wong lapas ngene iki. Melindungan sing jahat. Iya. Jadi kita bukan kasus ini ya. Kita bukan finar di sini. Kalau kita membela diri, membela harta, membela nyawa, karena kasusnya beda, karena kita memang dirampok, gitu. Akhirnya kita pun memanfaatkan kesempatan waktu yang ada semaksimal mungkin, ternyata iku mang nyekel opo sehingga bisa membunuh lawan kita. Kita bukan termasuk pembunuh yang finar ini, boten. Enggak. Boten. Itu di fikih pun bukan termasuk orang yang dikisos, boten. Beda.
Terus apa kaitannya hadis ini kok ditaruh di dalam bab ikhlas wa idharun niyah? Kayak gitu. Ya karena harisun ala qatli ashabihi. Keinginan kuat untuk membunuh itu tadi. Yang terbunuh, bagaimana yang terbunuh ya Rasulullah? Kan kata sahabat Abi Bakar Bakrah tadi. Bagaimana yang terbunuh ya Rasulullah? Kalau yang membunuh jelas ya Rasulullah, karena memang sudah membunuh. Bagaimana yang terbunuh? Masa juga di neraka? Nah, gitu kan protesnya sahabat Abi Bakar. Kata Rasulullah, ya, karena dia juga sebelum terbunuh punya keinginan kuat untuk membunuh saudara muslim. Keinginan kuat itu kan bagian daripada niat. Dan keinginan kuatnya membunuh, ternyata dia terbunuh. Ngerti nggih? Jadi masuk bab niat yang keliru. Kalau yang orang sing dirampok tadi kan nggak ingin membunuh memang. Tidak ada keinginan mempertahankan hak. Dia sudah berada di perkara hak kan gitu. Terus bisa mengalahkan musuhnya sampai membunuh. Tidak, beda kasus. Baik. Hadis yang ke-10. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baitihi wa salati fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Kita sudah tahu semua bahwa kemarin sudah kami sampaikan nama daripada Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sokhrin, dinamakan Abu Hurairah karena senang kucing. Ya, itu. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sholatur rajul, sholatnya seseorang, fi jama'atin." Di dalam sarahnya di sini ma'al jamaah, maksudnya begitu. Salat seseorang beserta jamaah di masjid. Di masjid. Kalau di dalam sarahnya ini fi jama'atin ay fi salati ma'al jamaah fil masjid. Salat seseorang bersama jamaah yang lain di dalam masjid. Masjid berarti tempat sujud. Mushola gimana? Masuk juga masjid. Tazidu ala sholati fi baitih. Itu tazidu mendapatkan nilai lebih ala sholatihi dibandingkan sholatnya fi baitihi di rumahnya. Nah, di rumahnya ini sendiri apa jamaah? Baik jamaah atau sendiri tetap kalah ambek sholat jamaah nang masjid. Ya banyak kasus. Banyak perbandingan, makanya kita bahas. Wa sholati fi suqihi, dan lebih banyak nilainya dibandingkan sholatnya fi suqi di pasarnya. Apa di pasarnya itu? Di tempat kerjanya. Kalau di kayak kerjain nang pasar ya pasar, maka di sini gampangnya ya kerjain nang pasar ya di pasarnya. Atau di kantornya, begitu ya. Atau di pabriknya. Tapi pabrik ono masjid loh, berarti ke masjid lah tetap nggih. Jadi begitu. Bid'an wa 20 darajah. Bid'an itu adalah kalau di sarahnya ini wal bid'u wal adadu minas salasa ilal asyra. Hitungan dari 3 sampai 10. Entah itu 4, 5, 6, 7. Jadi yang dimaksud apa? Kalau terjemahnya begini, sholat seseorang bersama jamaah lain berjamaah di dalam masjid itu mendapatkan pahala lebih banyak daripada sholat seseorang di rumahnya atau di pasarnya. Berapa kali? Kelipatan 20 kali lebih banyak. Jadi di sini 20 lebih sekian.
tidak disebutkan 23, 24, mboten. Ini yang di kitab ini. Tapi di riwayat Muslim itu disebutkan bahwa ila sab'in wa isrina darajah, sampai 27 derajat. Ada riwayat lagi ila 25. Khamsah apa wa isrina darajah. Ada yang mengatakan 25 derajat. Walhasil pokoknya 20 lebih kalau mengacu pada hadis ini, kelipatan 20 kali lebih derajatnya. Terus derajatnya itu yang dimaksud apa toh? Jadi mendapatkan nilai lebih, derajatnya dinaikkan oleh Allah kelipatan sampai 25, 27 kan gitu ya. Itu di hadis yang hitungannya jelas 25 dan 27. Itu maksudnya apa? Jadi maksudnya itu bisa menambah cas. Di dalam beberapa ulama menafsiri hadis ini, ketika kita sholat jamaah, kok sholat jamaah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelipatan 25 atau 27 kali lebih hebat iman kita naik. Setelah itu, setelah amal jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu panggilan Allah yang kita penuhi, maka itu bisa menghidupkan hati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi manusia dengan hatinya. Di ayat Quran kan begitu. Nah, manfaat daripada atau hikmah daripada dilipat gandakannya pahala, selain pahala itu dicatat lebih banyak, maka hati kita pun semakin hidup. Coro HP itu nggih, wis baterai itu daya dicas, maka naiklah keimanan kita. Kan Kanjeng Nabi juga dawuh, al iman yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Kapan turun? Ketika kita bermaksiat. Ketika maksiat kita kecil, turunnya sedikit. Ketika maksiat kita besar, turunnya besar. Ketika itu sampai ke arah kekufuran, menghilangkan. Iso cahaya iman itu redup, hilang, nggak ada cahayanya. Kalau sudah kufur yang kita kerjakan. Nah, misalnya, naudzubillah, kalau sampai menyekutukan Allah, maka iman kita tidak bercahaya lagi. Nah, sampai kita mengulang kembali dengan syahadat, amal soleh lagi. Tapi sebaliknya, ketika kita mengerjakan amal soleh sing nilainya itu luar biasa berat, maka iman kita pun semakin padang. Otomatis kalau di dalam ruangan gelap, terus lampu ini 20 watt, 50 watt atau 100 watt. Nah, semakin padang, maka semakin hal-hal yang tidak kelihatan semakin kelihatan. Apa maksudnya? Maksudnya di dalam kita beraktivitas setiap hari, ini kadang kita itu kurang peka terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semakin padang cahaya keimanan kita, maka kita akan semakin peka terhadap perintah Allah, terhadap ketaatan. Oh, iki ganjaran. Semakin jeli. Oh, masya Allah, iki ngono, sesuatu hal yang mendatangkan ridhone Gusti Allah. Peka. Tetapi kalau hati kita itu cahaya keimanan redup, yo gak ketok. Ini mendatangkan ridhoan Allah, yo gak ketok. Nah itu. Paham ya? Yang saya maksud paham enggak? Jadi saya membaca syarah daripada hadis ini seperti itu. Setiap amal soleh, wabil khusus itu seperti jamaah, kok diterima oleh Gusti Allah, maka keimanan kita akan semakin kuat, cahaya keimanan yang ada dalam hati kita semakin padang. Terus otomatis padang berarti sesuatu kebaikan-kebaikan yang di sekitar itu semakin tampak. Nah, terus ranjau-ranjau maksiat itu semakin kelihatan. Ini kan iso hati-hati. Oh, cek kena iki kan gitu nggih.
Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Dan demikian itu maksudnya mendapatkan 20 lebih pahala itu anna ahadukum. Kalau ada anna itu berarti penekanan. Sangat penting sekali. Anna ahadahum, bahwa sesungguhnya salah seorang di antara mereka itu idza tawaddaa, apabila mengambil wudunya, fa ahsanal wudu, dengan wudu yang sebaik mungkin, mendapatkan pahala 25 atau 27 pahala jamaah yang dikerjakan di dalam masjid itu dengan syarat wadzalika ini demi anna hadahum idza tawaddaa fa ahsanu. Satu, wudu'e kudu apik. Kita alhamdulillah sudah belajar wudu nggih. Alhamdulillah. Terus wudu'e nang omah. Sebelum berangkat ke masjid lah niki. Nah, kemarin kan sudah kami sampaikan nggih. Nah, ini dalilnya. Nah, dijelaskan di sini alhamdulillah. Wa dzalika anna hadu idza tawaddaa fa ahsanu summa atal masjid. Setelah wudu apik di rumah, kemudian mendatangi masjid dalam keadaan sudah punya wudu, sehingga langkah dari rumah ke masjid itu posisi sudah punya wudu. Nggih. Terus ya boleh dia jamaah, tetapi wudunya di sana, tidak seperti ini nilainya. Sakmiro, ya jelas tidak seperti ini, ya, tidak termaktub di dalam hadis ini. La yanhazu illa sholah, syaratnya lagi setelah wudhu di rumah, terus wudhunya juga bagus, tidak hanya mengambil yang fardu-fardu saja, tapi sunnah dan adabnya juga dipakai. Sunnah-sunnahnya 3 kali, terus nyelah-nyelai adabnya. Tapi wudhu gak ambek mudo misalnya. Saya pernah ditanya, Ustaz, sahkah orang wudhu dalam keadaan telanjang di dalam kamar mandi? Habis mandi sekarang wudhu dalam keadaan telanjang. Ya sah wudhunya, tapi gak duwe adab kan begitu. Nah inilah, harus adabnya ada. Wong poro sahabat Kanjeng Nabi, poro sahabat, salafus soleh, bahkan Imam Malik, Imam Syafi'i di dalam manakib sejarah hidupnya, di dalam apa oleh bahasa Indonesia di sini apa? Manakib itu apa? Biografi beliau. Ini mandinya tidak pernah telanjang. Gak telanjang bulat. Masya Allah gitu. Kenapa? Lebih malu kepada Allah. Terus ada makhluk-makhluk yang bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Masya Allah gitu. Itu atus, wudunya mana kan begitu. Nah itu adab di situ. Wudunya sah, mandi junubnya sah walaupun telanjang, tetapi ya nilainya beda. Karena itu bagian dari ibadah kan. Mandi junub itu kan ibadah. Nah, mandi junubi ambek pakaian ambek mudo blejet ya siji nilainya kan nonton. Nah, itu adab di situ. Tidak terkait dengan sah atau tidak sah, tetap sah. Tapi nilainya beda. La yanhazu illa sholah. Yang kedua syaratnya adalah dia pergi ke masjid itu semata-mata untuk sholat, tidak dicampur dengan kepentingan yang lain. Aku tak jamaah maghrib sekalian nemoni maghrib, itu sudah bercampur. Ya nilainya beda, dia dapat pahala tapi nggak seperti ini. Kenapa? Karena sudah mencampur niat, sudah ya, bukan ikhlas namanya, bukan murni kan, sudah campur, gak krono sholat dong kan, sholat kan krono Gusti Allah. Nah, lewis campur nemoni seseorang, makanya perlunya hadis ini ditaruh di sini, ikhlas dan ihdorin niyah. Makanya wong alim itu kan menguasai itu lebih ditakuti setan. Nah, karena tahu batas-batasnya. Lewis ngerti batas-batasnya, gak ada kesempatan bagi setan untuk membisikinya. Ngerti, oh iki setan iki was-was iki.
Iki nafsu iki kan begitu. Tahu. Nah, mesti diterimoi oleh Gusti Allah karena ngerti kan gitu. Lebih ditakut turune wong alim iku luwih diwedeni timbang saking salate wong gak alim. Alim seperti aja di bab masing-masing ini. Nah, ngoten nggih. Nah, pentingnya ini ihdorin niyah. La yuridu illa shalah. Dia tidak menginginkan ke masjid melainkan hanya untuk sholat. Tadi sebelum ke majelis taklim, sebelum ke tempat sholat, kita harus memurnikan niat dulu. Bener-bener ikhlas karena Gusti Allah, golek ilmu, bener-bener ikhlas karena sholat jamaah. Nah, jangan dicampur dengan yang lain. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'u biha darajatan. Dia tidak melangkahkan kakinya kecuali diangkat satu derajat mendekati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Satu langkah. Nek, Pak Budi dari sini ke sana mungkin 20 langkah. 20 langkah. Apa itu sih kata dia? Bolak-balik itu ke masjid. Terus lapo? Nggih, satu langkah. Nek 20 derajat. Masya Allah. Nek diterima oleh Gusti Allah, Masya Allah. Nah, makanya di dalam fikih madhab Syafi'i, seseorang pergi ke masjid itu disunahkan kalau ada jalur dua, disuruh mengambil jalur yang lebih panjang. Pak Budi kok. Mulai nih terdekat. Menang bravo. Urung jamaah yuk nggih. Masya Allah. Ternyata begitu hebat nggih kalau di ilmu kabeh niku. Wa hutu anu bi khati'ah. Dan langkah yang sudah dilangkahkan itu bisa menghapus khati'ah. Yaitu maksiat-maksiat. Satu khati'ah, satu langkah, satu maksiat. Masya Allah. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia memasuki masjid. Itu tadi proses di luar masjid. Di dalam masjid beda lagi nih pahalanya. Masya Allah, luar biasa nih ya. Fa idza dakhal masjid, maka ketika seseorang itu sudah di dalam masjid, sudah masuk, kana fis sholati, maka nanti sholati hiya tahbisuh wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Ketika dia sudah berada di dalam masjid, maka nanti sholati hiya tahbisu, dia sedang ditahan oleh pekerjaan sholatnya. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, maka sekarang malaikat sekian banyak itu yusalluna, mendoakan orang itu tadi, mendoakan sampai kapan? Madama fi majlisil fihi, sampai dia berada di situ. Gak muli-muli. Kok dia berangkat itu sebelum maghrib? Adzan berangkat. Nah, berangkat dengan wudhu yang benar, dengan wudhu di rumah, hati yang benar, ikhlas, tidak dicampur dengan apapun. Kemudian di sana wis ganjaran wis oleh di luar masjid dia dapat, di dalam masjid dia sholat tahiyatul masjid. Itu sudah beda. Tahiyatul masjid mulai saat itu malaikat terus dungo, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, jenengan resi itu sunat yang ini. Ya Allah, turunkan kasih sayang kepada orang. Terus begitu. Sampai kapan? Sampai dia berada di masjid. Kok mulene jam 12 bengi? Saya ini kafe bisa situ. Nggih, Pak mulene setelah sholat Isya, misalnya 7:30 baru pulang. Berapa jam itu dapat doanya malaikat? Ya. Lek wis oleh doa malaikat berarti keimanannya bertambah kan itu. Bertambah hidup hatinya, bertambah imannya, Masya Allah. Dengan catatan diterima loh nggih. Nah, ini perlu sekali bab ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam ikhlas dan menghadirkan niat. Penting sekali. Yaquluna, para malaikat mendoakan, Allahumma arhamhu, ya Allah, kasihlah belas kasihanlah orang ini. Allahumma firlahu
ampuni semua dosa ya Allah. Allahumma tub alai. Taubatnya, terimalah taubatnya Allah. Masya Allah. Taubat diterima berarti dosa dihapus nih. Taubat itu kalau sudah diterima, nggak ada bekas-bekasnya, wis dihapus. Jadi misalnya apa ya, bekas dosa apa? Bekas dosa itu lek nanggene menungso, kita pernah berbuat dolim pada seseorang 1 tahun yang lalu. Kemudian sekarang kita ketemu, enak nggak rasanya? Demikian halnya lek wis dihapus, dilalek namanya Allah Subhanahu. Nggak ada bekas rasa gak enak, bekas rasa isin, bekas rasa wis dihapus nggak ada. Nah, itu wis dihapus, wis sepuro tobat ya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, niki bedane wis dihapus ngoten. Lho lek hubungan menungso ya otomatis yo pengin di sepuro nggih berarti kan lek wis di sepuro lega kan. Nah, hari 0 maneh ngoten. Wis ndang dolim maneh lek 0 maneh. Allah. Ngoten nggih. Malam yu'di fihi malam yuhdis fihi. Oh, di sini malam yu'di fihi itu berarti malam yuhdis fihi. Jadi oleh Rasulullah langsung ditafsiri bahwa malam yu'di fihi itu adalah selama dia tidak berhadas. Nah, tadi tidak hadas kecil. Nah, sampai di situ terus oleh dungane para malaikat. Baik. Satu hadis lagi terakhir, jam 10.12. Ini panjang hadisnya ini. Oh deh, 2 hadis nggih. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas, dari Abil Abbas, yaitu namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi azza wajal. Nah, hadis yang ke-11 ini adalah hadis qudsi. Apa hadis qudsi itu? Hadis qudsi itu adalah Kanjeng Nabi meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala tetapi yang bukan termasuk Al-Qur'an. Dalam segi lafadznya bukan dari Allah, tapi dalam segi maknanya dari Allah. Itu namanya hadis qudsi. Dan hadis qudsi itu adalah hadis yang lebih afdol kedudukannya daripada hadis-hadis yang lain. Nah, jadi mengamalkan hadis qudsi lebih utama. Jadi Quran, hadis qudsi, terus hadisus syarif. Nah, urutannya. Ya, ini adalah hadis qudsi. Qala Kanjeng Nabi dawuh, innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah itu sudah menulis al-hasanat. Apa itu al-hasanat? Kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, pahala-pahala, wasayyiat, dan sudah menulis kemaksiatan-kemaksiatan, keburukan-keburukan. Artinya menulis ini seperti apa? Menetapkan. Allah itu sudah menetapkan pahala-pahala. Allah sudah menetapkan maksiat-maksiat. Nah, seperti itu. Wis ditetap nabi Allah Subhanahu wa taala. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menetapkan, tidak hanya menulis, tapi menjelaskannya. Sudah dijelaskan. Dijelaskan melalui Al-Qur'an, dijelaskan melalui hadis. Faman hamma bihasanah, maka barang siapa yang masih ingat keinginan kuat, azam. Barang siapa yang punya azam, yaitu keinginan kuat bihasanatin, melaksanakan kebaikan, satu kebaikan. Falam ya'malha, namun dia tidak berhasil napa jenenge? Tidak berhasil eksekusi apa toh? Tidak berhasil merealisasikan. Tidak berhasil merealisasikan keinginan kuatnya itu tadi. Misalnya aku 10 Muharram pingin nyantuni 100 anak yatim, amplopku tak isi 1 jutaan.
wis winginan duwe ono, azam itu siap, bisa mampu gitu loh. Nek gak duwe dhuwit terus arek kudu azam. Gak duwe dhuwit 1 juta dadak angen-angen ngono. Wis aku duwe dhuwit 1 juta gak ono ya kudu azam itu ada angen-angen. Menghayal namanya iki. Jadi ada wis duwe 1 juta terus tanggal 10 Muharram aku tak golek yatim kabeh 100 tak iseni 1 jutaan. Oh, ngoten nggih. Ternyata belum tanggal 10 Muharram kok ada udzur syar'i sehingga dia tidak bisa mengeluarkan itu. Tuh, itu sudah ditulis sampai Allah. Falam ya'malha kataballahu tabaraka wa taala indahu hasanatan kamilah. Ternyata dia tidak bisa mengeluarkan azamnya itu. Belas ngetokno samplop ya ora bisa lagi. Tapi karena udzur syar'i. Loh, azam kuat itu bener-bener wis bener. Ternyata ana udzur syar'i, entah dia meninggal dunia atau apa saja, maka tetap ditulis kebaikan apa yang diniatkan secara utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis aku tak apa sing ibadah sing umroh ya, aku tak umroh tahun ini. Ternyata wis siap, wis daftar, kok ada udzur gak bisa umroh, maka umrohnya tetap ditulis. Wa in hamma biha fa'amila katabahallahu asra hasanat. Nah, terus azamnya kuat. Itu tadi yang pertama kan enggak terjadi, enggak terrealisasi. Lah ini terrealisasi. Berazam ngasih santunan anak yatim 100 isine 1 jutaan, ternyata terus terrealisasi. Maka kata bahallahu asro hasanat, dilipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang sudah dilakukan itu tadi. Ping 10, 1 juta ping 10. Masya Allah, sampai lihat tadi nih. Nah, ila sab'imi'ah itu minimal, balasan minimalnya itu 10 kali lipat. Ila sab'imi'atin bahkan bisa jadi sab'imi'ah 700 kali lipat. Masya Allah. Ila at'afikasirat, dan orang-orang tertentu bisa lebih banyak lagi at'afikasirat, lipat yang sampai kapan? Sampai berapa? Wa inhamau ila at'afikasirat, sampai tidak bisa dihitung. At'afikasirat sampai tidak bisa dihitung, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin saking ikhlas niati mungkin. Wa in hamma bi sayyatin fala ya'malha, dan apabila seseorang itu berazam untuk melakukan kemaksiatan, sayyah, kemaksiatan. Aku meneh nek tonggoku si aiku teko tak labrak misalnya nggih. Misalnya kan sayyah. Nggih. Misalnya tak labrak misalnya, terus falam ya'malha, namun itu tidak terrealisasi, kata Allah indahu hasanah kamilah, maka ditulis oleh Allah satu kebaikan yang utuh. Wa in hamma biha fa'amila kataballahu sayya wahidah. Terus seandainya amal maksiat yang diazamkan itu tadi kok terrealisasi, kemaksiatan, terus ternyata terrealisasi azam maksiat dan itu terjadi, direalisasikan, maka hanya ditulis 1 saja. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu wa ta'ala manja bil hasanati falahu asru amsalihha wa manja bis sayyi fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Manusia ini tidak didolimi oleh Allah, tidak didolimi. Nanti di akhirat semua mendapatkan balasannya itu tidak terdolimi. Allah tidak berbuat dolim. Loh, tapi Allah menyiksa. Apakah Allah tidak berbuat dolim? Enggak. Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok sampai disiksa? Itu kebajut. Sebab Gusti Allah wis Maha Rahman Rahim nang dunya ini, porsi kebaikan dan keburukan catetane iku wis dilebihkan kebaikannya.
Satu kebaikan ditulis 10 sampai 700 kali lipat. Gitu. Berbuat salah satu, ya cuman satu itu kan. Ya. Kus kudune kan duwe saldo apik wake kan, muli nang Gusti Allah niku kudune duwe saldo keapian sing luwe akeh. Nah kok sampai disiksa mbek Gusti Allah berarti min saldone, min apike, padahal ambek Gusti Allah niku wis dilebihkan, wis dilumani. Paham nggih yang saya maksudkan nggih? Nah, tadi makanya Gusti Allah wahum la yutlamun, mereka itu tidak didolimi oleh Allah. Allah tidak berbuat dolim sama sekali. Baik, hadis terakhir panjang, mungkin kita sering mendapatkan kisah ini, akan tetapi belum tahu takbir atau hadis indio. Ya ini sekarang ini. Hadis ini menceritakan tentang 3 orang. Saya ceritakan dengan makna saja, nggih. Hadis ini menceritakan tentang 3 orang yang keluar dari kampungnya, kemudian dipaksa untuk bermalam di sebuah gua karena keadaan gak ono tempat ngiyup, gak ono tempat bernaung, kok ono gua. Akhirnya 3 orang ini melbu gua tujuane menginap karena malam hari. Ternyata wis nang jero gua ono gunung jugruk, akhirnya waktu gede nglundung nutupi lawange gua blek. Nah, ini hadisnya di sini. Nah, nonton. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, mereka berunding. Karena mereka semua ini termasuk orang yang berilmu. Mereka mengatakan innahu la yunjikum min hadis sakhrah illa antat wallah bisali amalikum. Wis, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan keselamatan kepada kita apabila kita mau bertawasul dengan amal kita. Nah, ini satu dalil tawasul dengan amal itu diperbolehkan. Kita dalam keadaan susah, dihimpit kesusahan, kesulitan, keruwetan, baik itu dari ekonomi, baik itu dari ujian orang, baik itu dari intervensi orang, ataupun wis hasil kesulitan sing kita ini lek nafas iku koyo ditekek. Berarti misalnya saking berarti masalah. Nah, ngono. Maka diibaratkan seperti ini, mlebu guwa ketutupan blek gak iso metu. Wis, gak iso golek mangan nang jero guwa, peteng, dedet. Nah, ngono ten. Akhirnya mereka bertawasul dengan amal soleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama mereka, dari orang pertama ini, ya Allah, saya itu punya bapak dan ibu yang saikhoni kabironi. Jadi usia lanjut, lansia. Saya punya bapak dan ibu itu lansia ya Allah. Namun saya berusaha untuk berbakti kepada bapak dan ibu saya, dan bukti daripada bakti saya kepada bapak dan ibu saya itu saya ekspresikan lewat tiap sore itu saya selalu memeras susu kambing saya berikan kepada ibu saya. Semua keluarga tidak saya perbolehkan minum susu kecuali setelah bapak dan ibu saya minum. Saya dahulukan istri saya, anak saya, anggota keluarga saya tidak boleh minum sebelum bapak dan ibu saya minum. Nah, suatu saat ya Allah, saya mencari rumput dan kayu ke daerah yang jauh, ternyata saya datang kemalaman. Akhirnya saya tergopoh-gopoh, saya peraskan, ternyata saya hidangkan ke ibu bapak saya tidur. Saya nggak berani membangunkan. Lek saya bangunkan, khawatir ganggu, wis enak turu. Sehingga wis babah tak cekelane ae. Tak cekelane sampai tangi. Ternyata fajar, subuh baru bangun. Sedangkan anak istri saya, ya Allah, waktu saya menunggu minumannya bapak ibu saya itu, istri dan anak saya itu kelaparan.
memohon-mohon, tak umbini. Tapi saya nggak berani ya Allah. Ini bentuk bakti saya kepada bapak ibu saya. Kalau itu adalah amal soleh yang engkau terima dan engkau ridha, ya Allah, mohon bukakan batu besar ini biar saya bisa keluar. Apa yang terjadi? Horek, buka duit tapi buka titik tok, kena ngintip tok, awalnya telepono gak cukup, tapi buka, masya Allah. Ini Nabi yang tahu ya, hatinya soleh. Yang kedua, ya Allah, saya pernah punya amal, menurut saya ini adalah amal soleh. Saya punya sepupu anaknya paman saya, dia itu anak yang orang perempuan yang cantik dan saya sangat mencintainya. Tidak ada wanita di dunia ini yang lebih saya cintai daripada dia. Dan suatu saat saya ingin bermaksiat dengannya, namun ditolak. Ditolak ya Allah. Dan karena ditolak, dia meninggalkan saya. Suatu saat dia kepepet di tahun paceklik, dia kepepet ya Allah. Dia memohon bantuan saya bantu dengan syarat dia menyerahkan dirinya pada saya. Karena kepepet dia mau ya Allah. Kemudian ketika saya mau zina dengan dia, tiba dia dari mulutnya keluar, ittaqillah, takutlah kamu pada Allah. Kemudian setelah itu ya Allah, aku merasa takut kepadamu sehingga aku tinggalkan kemaksiatan itu. Dia tak kasih uang 120 dinar juma-juma, dan itu saya tinggalkan karena saya takut kepadamu ya Allah. Saya meninggalkan yang haram, saya tinggalkan karena takut kepadamu. Kalau itu memang amal soleh dan engkau terima, mohon bukakan kesulitanku ini ya Allah. Batu ini mohon digeser, geser didik. Dia gak cukup sih. Jadi dulu kayak metu ngeten gak cukup. Ora didik tok. Terus sing nomor 3. Sing nomor 3 napa nggih? Sik tak waca. Kula lali. Nah, sing nomor 3. Sing nomor 3 niki menceritakan, ya Allah, menurut saya ini amal soleh. Saya punya banyak pekerja. Setiap pekerja kalau sudah waktunya gajian, saya beri gaji sebagaimana pekerjaan mereka. Ternyata ada satu orang dari pekerja saya nggak hadir, sehingga itu saya tahan. Namun dalam hati saya, dalam azam saya, dalam niat saya, ini tak buahkan. Tak buahkan itu dikembangkan. Nah, tak kembangkan, tak belikan kambing betina. Ternyata sekian lama orang itu tidak muncul. Ternyata jadilah satu lembah kambing, satu lembah lembu, satu lembah unta. Jadi ada 3 lembah, saking akeh. Suatu saat ternyata dia datang, ya Allah, menagih, mana gajiku dulu. Aku pernah punya gaji, aku gak bisa datang ngambil, sekarang tak ambil. Akhirnya saya bilang, ya Allah, itu gajimu itu. Kambing 1 lembah, unta 1 lembah, lembu 1 lembah, itu milikmu. Itu dari cocok ngece aku sampean, bahasa cara ngene lho. Latas tahziu, ojo ngece aku sampean, mosok iku. Iya, terus diceritakan. Awalnya begini, akhirnya jadi sekian banyak. Kemudian dia mengambil semuanya. Semuanya diambil ya Allah. Tapi saya rela, saya ikhlas. Saya enggak ngocek isi dia, enggak apa-apa. Wes ikhlas karena panjenengan ya Allah. Itu amal soleh yang engkau terima, maka permudahkanlah jalan keluar saya ini. Akhirnya horok-horok buka beleng. Iso metu, masya Allah. Ini satu dalil bahwa tawasul dengan amal soleh kita itu diperbolehkan.
Nah, nggih, diperbolehkan jenengan kok ada kesulitan boleh maca Yasin, nggih. Boleh sedekah iki BECE nolak balak misalnya. Boleh ya hati sini. Nah, ngoten nggih. Ngoten saged kula aturaken wallahu alam bisawab subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tanya ya. Nggih. Yang